Halo semuanya, kembali di Takdir Bicara. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Takdir Bicara. Anak saya PNS. Mana pantas sama tukang masak bau bawang kayak kamu? Kalimat itu masih terngiang-ngiang jelas di telingaku sampai sekarang. Gak cukup dengan kata-kata, calon mertuaku sendiri yang dorong gerobak sebelah kesayanganku ke selokan depan rumahnya. Depan mataku sendiri, usaha yang aku bangun dari nol hancur berantakan di tangan perempuan berseragam itu. Dia membatalkan lamaran secara sepihak cuma karena malu punya menantu yang katanya cuma pedagang kaki lima. Air mataku gak berhenti ngalir, lihat daganganku tumpah semua. Sementara dia menatapku jijik, seolah aku ini sampah. Dia nggak pernah tahu kalau di balik bau bawang ini ada angka yang nggak sanggup dia bayangkan. Beliau bakal syok kalau tahu omset seblak yang dia buang itu tembus 50 juta dalam sehari. Kenalin, aku gadis yang kalian lihat cuma pakai apron kumal dan tangan yang selalu bau kencur setiap hari. Namaku bener-bener gak ada menterengnya di mata orang-orang yang gila jabatan. Apalagi buat orang kayak Bu Sarah, calon mertuaku. Aku cuma seorang gadis 25 tahun yang setiap pagi harus bangun subuh buat belanja kerupuk, cabai, dan tulang ke pasar induk. Penampilanku jauh dari kata mewah, cuma kaos oblong dan celana kain yang sering kena noda kuah merah seblak. Tapi jujur, aku bahagia banget jalanin usaha seblak kecil-kecilan ini, karena ini adalah hasil keringatku sendiri dari nol. Buatku, gerobak seblak yang terparkir di depan rumah kontrakan itu bukan cuma sekedar kayu dan roda, tapi nyawa dan masa depanku. Aku selalu berusaha tampil fresh meski lelah, merawat kulitku biar tetap glowing meski setiap hari harus berhadapan sama uap panas panci besar. Aku punya impian besar buat kasih kehidupan yang layak buat ibuku di kampung, yang cuma kerja jadi buruh cuci. Setiap kali melihat saldo di M-Banking yang terus bertambah, rasanya semua rasa capek di bahuku hilang seketika, diganti rasa syukur. Hubunganku sama Mas Andre sebenarnya sudah jalan 2 tahun, dan dia cowok yang sangat baik, tipe-tipe soft boy yang selalu dukung aku. Mas Andre ini seorang PNS muda, penampilannya selalu rapi, beda jauh sama aku yang seringnya belepotan bumbu dapur kalau lagi masak. Awalnya aku merasa beruntung banget bisa dapet dia, apalagi dia nggak pernah malu buat bantuin aku bungkusin seblak kalau dia lagi libur kerja. Mas Andre selalu bilang kalau dia sayang aku apa adanya, nggak peduli apa pekerjaanku, selama itu halal dan bikin aku happy. Tapi masalah mulai muncul. Setiap kali nama ibunya, Bu Sarah, dibawa-bawa dalam percakapan kami tentang masa depan. Bu Sarah itu sosok yang sangat disegani di lingkungannya. Karena dia pejabat PNS yang selalu tampil dengan seragam yang disetrika kaku banget. Beliau punya standar yang tinggi banget buat calon menantunya. Dan aku tahu benar kalau aku sama sekali nggak masuk dalam kriterianya. Setiap kali aku kirim titipan seblak lewat Mas Andre, kabarnya seblak itu langsung dibuang ke tempat sampah tanpa pernah dicicipi sedikit pun. Puncaknya adalah sore itu, pas aku lagi semangat-semangatnya melayani pelanggan yang antreannya sudah sampai ke pinggir jalan raya. Aku melihat mobil dinas putih berhenti tepat di depan gerobakku, dan keluarlah sosok Bu Sarah dengan wajah yang sangat masam. Beliau nggak pakai basa-basi, langsung berdiri di depanku sambil menutup hidungnya pakai sapu tangan kecil. Seolah-olah bau bumbu seblakku ini racun. Matanya menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan tatapan menghina yang bikin nyaliku langsung ciut di depan pelanggan. "Kamu yang namanya gadis?" Tanyanya dengan suara melengking yang bikin semua orang yang lagi makan langsung menoleh ke arah kami. Aku cuma bisa mengangguk pelan sambil mencoba tetap tersenyum ramah, meskipun jantungku sudah berdegup kencang gak karuan. Aku berusaha mengulurkan tangan buat salin, tapi beliau malah mundur beberapa langkah,
seolah aku ini penuh kuman yang menular. Beliau melihat ke sekeliling, ke arah gerobakku yang sederhana, lalu mendengus kasar dengan ekspresi jijik yang sangat kentara. Di depan semua pelangganku, dia mulai bicara dengan nada tinggi yang sangat merendahkan harga diriku sebagai seorang wanita. Dia bilang kalau anaknya, Mas Andre, itu punya masa depan yang cerah dan gak pantas bersanding dengan tukang masak kayak aku. Dadaku sesak banget. Rasanya kayak ada batu besar yang menghimpit paru-paruku. Sampai aku susah buat sekadar narik napas. Aku berusaha tetap tenang dan menjelaskan kalau usahaku ini menjanjikan. Tapi beliau langsung memotong omonganku dengan kibasan tangan yang kasar. Anak saya itu PNS, terhormat, seragamnya bersih. Mana pantas sama tukang masak bau bawang kayak kamu yang cuma jualan di pinggir jalan. Teriaknya tanpa peduli kalau aku sudah mulai berkaca-kaca. Pelanggan-pelangganku mulai bisik-bisik. Ada yang kasihan, tapi ada juga yang malah asyik merekam kejadian itu pakai HP mereka. Aku cuma bisa menunduk, meremas ujung apronku yang kena noda cabai. Berusaha sekuat tenaga biar air mataku nggak tumpah saat itu juga. Bu Sarah terus-menerus membandingkan pekerjaanku dengan teman-teman Mas Andre, yang semuanya punya gelar mentereng dan kerja di kantoran ber-AC. Beliau bilang kalau punya menantu pedagang seblak itu bakal jadi aib besar di grup arisan sosialitanya dan di kantor tempat dia bekerja. Rasanya sakit banget mendengar orang yang sangat kita hormati malah menganggap usaha halal kita sebagai sesuatu yang memalukan. Aku cuma pedagang, tapi aku punya harga diri yang gak seharusnya diinjak-injak cuma karena aku gak pakai seragam dinas. Masalah makin jadi waktu Bu Sarah tiba-tiba mendekat ke gerobakku dan mulai mengacak-acak susunan mangkuk yang sudah aku tata rapi. Dia bilang dia nggak akan pernah kasih restu, mau sampai kapanpun Mas Andre memohon. Posisiku tetap nggak akan pernah berubah. Aku melihat kilat kemarahan di matanya yang tajam, dan saat itulah aku sadar kalau ini bukan cuma masalah status sosial biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang bakal dia lakukan buat nyingkirin aku dari hidup anaknya, dan itu bikin aku merasa sangat terancam. Setelah kejadian pelabrakan di depan pelanggan itu, hidupku nggak pernah tenang lagi karena Bu Sarah mulai main kasar. Hampir setiap hari, ada saja orang-orang suruhan yang datang ke gerobakku cuma buat bikin keributan atau sengaja kasih ulasan buruk di Google Maps. Aku tahu ini semua kerjaan beliau, karena beberapa orang itu terang-terangan bilang kalau mereka disuruh orang penting buat tutup usahaku. Rasanya sakit banget, padahal aku nggak pernah cari masalah sama siapapun. Aku cuma fokus jualan buat nyambung hidup dan bayar cicilan ruko yang baru aku ambil. Gak cuma teror fisik, Bu Sarah juga mulai main mental, lewat chat WhatsApp yang isinya benar-benar menyayat hati setiap kali aku baca. Beliau sering kirim foto Mas Andre lagi makan siang bareng cewek lain, yang ternyata teman sekantornya, sesama PNS yang katanya setara. Pesan-pesannya selalu bernada merendahkan, seperti, "Lihat ini, mereka serasi karena sama-sama punya pangkat, nggak kayak kamu yang cuma bau bumbu dapur." Aku cuma bisa nangis sendirian di pojokan kamar sambil memeluk HP. Rasanya pengabdianku buat Mas Andre selama ini nggak ada harganya. Mas Andre sendiri posisinya terjepit banget. Dia sering datang ke tempatku dengan wajah lesu dan mata yang sembab karena habis berantem sama ibunya. Dia minta maaf atas kelakuan Bu Sarah, tapi dia juga nggak berdaya karena semua fasilitas hidupnya, mulai dari motor sampai rumah yang dia tempati, masih atas nama ibunya. Aku sering dengar dari tetangga kalau Bu Sarah suka keliling kompleks buat ngejelek-jelekin namaku, bilang kalau aku pakai penglaris, makanya sebelahku rame banget. Fitnah itu menyebar cepat banget, sampai beberapa langganan tetapku mulai ragu buat beli lagi. Uang modal yang aku kumpulkan di laci gerobak juga tiba-tiba sering hilang secara misterius kalau aku lagi lengah sebentar buat ambil barang di dapur. Aku curiga ada orang suruhan yang sengaja masuk ke area dagangku buat sabotase, tapi aku nggak punya bukti kuat karena belum pasang CCTV. Pengeluaran buat renovasi ruko cabang kedua juga mulai macet gara-gara banyak gangguan ini. Padahal aku sudah setor uang muka yang lumayan besar. Tekanan ini benar-benar bikin aku nggak bisa tidur nyenyak. Setiap ada suara motor lewat depan rumah, jantungku langsung deg-degan parah. Pernah suatu malam ada orang yang sengaja lempar bungkusan bau busuk ke arah tempat masakku.
sampai aroma sebelahku berubah jadi nggak enak. Aku terpaksa buang 1 panci besar kuah yang baru matang. Padahal itu modalnya nggak sedikit dan pelanggan sudah banyak yang nunggu. Air mataku jatuh ke dalam panci yang kosong itu. Rasanya pengen menyerah saja dan tutup usaha ini, daripada terus-menerus diganggu. Tapi aku ingat wajah ibuku di kampung. Aku nggak boleh kalah sama orang yang cuma punya seragam tapi nggak punya hati nurani. Bau parfum wanita yang sangat menyengat. Tipe parfum mahal yang sering dipakai ibu-ibu pejabat. Pernah tertinggal di area dapurku saat aku tinggal sebentar ke toilet. Pas aku balik, semua stok cabai yang sudah aku giling malah dicampur sama deterjen sampai busanya meluap-luap gak karuan. Itu benar-benar jahat. Mereka bukan cuma mau mematikan rezekiku, tapi juga mau mencelakai pelangganku. Kalau sampai aku gak teliti. Aku sadar, kalau Bu Sarah gak akan berhenti sampai aku benar-benar hancur dan pergi menjauh dari hidup anaknya. Tetangga sebelah rumahku, Bu RT yang agak julid, mulai sering nyindir-nyindir kalau lewat depan gerobakku, sambil nutup hidung. Duh, bau bawangnya sampai masuk ke dalam rumah. Pantesan calon mertuanya nggak setuju, katanya sambil ketawa sinis bareng ibu-ibu lainnya. Omongan itu rasanya lebih tajam dari pisau dapur yang biasa aku pakai. Bikin aku merasa jadi orang paling asing di lingkungan sendiri. Aku cuma bisa diam, menelan semua hinaan itu bulat-bulat, sambil terus mengaduk bumbu di atas wajan panas. Mas Andre sempat bilang kalau ibunya mengancam bakal laporin gerobakku ke Satpol PP dengan alasan mengganggu ketertiban umum dan bau yang menyengat. Aku kaget bukan main. Karena posisiku jualan itu di halaman rumah kontrakanku sendiri, bukan di trotoar atau jalan umum yang dilarang. Tapi Bu Sarah punya banyak koneksi di kantor pemerintahan, dan dia bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta demi keinginannya tercapai. Aku merasa makin terpojok, merasa nggak punya kekuatan apa-apa buat melawan orang yang punya jabatan dan kekuasaan. Kecurigaanku makin kuat waktu aku lihat Mas Andre mulai jarang balas chat dan sering beralasan sibuk lembur di kantor setiap kali aku ajak ketemu. Aku merasa ada yang gak beres, apalagi setelah aku lihat postingan di akun sosial media salah satu teman kantornya yang memperlihatkan Mas Andre lagi belanja di mall bareng cewek pilihan ibunya. Hatiku hancur berkeping-keping. Rasanya perjuanganku selama ini buat bertahan dari serangan ibunya malah dikhianati sama orang yang aku bela. Aku merasa sendirian di tengah badai yang makin besar ini. Gak tahu harus lari kemana lagi. Malam itu, hujan turun deras banget. Seolah ikut merasakan kesedihan yang aku pendam di dalam dada yang sesak ini. Aku duduk di lantai dapur yang dingin. Memandangi gerobakku yang sudah mulai kusam karena sering kena lemparan sampah dari orang gak dikenal. Aku bertanya-tanya pada Tuhan. Apa salahnya jadi pedagang kaki lima? Sampai harus diperlakukan sehina ini oleh sesama manusia. Masalah ini sudah terlalu besar buat aku tanggung sendiri. Dan aku merasa titik hancurku tinggal menunggu waktu saja. Sebelum semuanya benar-benar meledak. Sore itu adalah hari yang gak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Momen di mana dugaanku tentang kebencian Bu Sarah benar-benar jadi nyata. Langit mendung gelap, seolah-olah alam mau kasih peringatan kalau sesuatu yang buruk bakal terjadi di depan mataku. Mas Andre tiba-tiba datang ke kontrakanku dengan wajah pucat. Dia bilang mau bicara serius soal hubungan kami yang makin gak jelas arahnya. Tapi belum sempat dia buka mulut, suara mobil dinas yang sangat aku kenal berhenti dengan rem mendadak di depan pagar rumah. Bu Sarah turun dari mobil dengan langkah kaki yang menghentak. Wajahnya merah padam seperti orang yang kerasukan setan. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau langsung berjalan ke arah gerobak sebelah kesayanganku yang baru saja aku bersihkan buat jualan sore. Dia nggak peduli di sana masih ada beberapa pelanggan yang antre. Dia langsung menendang kursi plastik sampai terpental ke tengah jalan. Aku cuma bisa berdiri mematung,
Tanganku gemetar hebat melihat kemarahan yang begitu besar terpancar dari matanya yang tajam itu. Sudah saya bilang, jangan pernah temui anak saya lagi, teriaknya sambil mendorong pundakku sampai aku hampir jatuh tersungkur. Mas Andre berusaha melerai, tapi Bu Sarah malah semakin menggila dan mulai menarik paksa tiang kayu gerobakku sampai goyah. Aku berteriak minta tolong, tapi orang-orang di sekitar cuma menonton, takut ikut campur urusan orang berseragam PNS itu. Dengan satu dorongan kuat yang penuh kebencian, beliau menggulingkan gerobakku sampai semua isinya tumpah berantakan ke atas tanah. Bunyi kaca pecah dan suara benturan besi gerobak yang menghantam aspal benar-benar bikin jantungku seolah berhenti berdetak saat itu juga. Kuah seblak yang masih panas tumpah mengenai kakiku, tapi rasa perihnya nggak sebanding dengan hancurnya hatiku melihat modal terakhirku hancur. Bukan cuma digulingkan, Bu Sarah dengan teganya mendorong gerobak itu sampai masuk ke dalam selokan yang penuh lumpur hitam. Ini tempat yang cocok buat barang rongsokan kamu, sama kayak kasta kamu yang rendah. Hinaan itu keluar begitu saja dari mulutnya. Air mataku nggak berhenti ngalir sampai mataku bengkak. Aku bersimpuh di depan selokan, sambil melihat sisa-sisa mika dan kerupuk yang mengapung di air kotor. Gerobak yang aku beli dari hasil menabung setahun penuh, yang aku rawat setiap hari, sekarang cuma jadi sampah di dalam parit. Mas Andre cuma bisa diam mematung. Dia bahkan gak berani memegang tanganku buat membantu aku berdiri, karena takut dipelototi ibunya. Di saat itulah aku sadar, laki-laki yang aku cintai ternyata gak punya keberanian sedikit pun buat melindungiku. Bu Sarah mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas mahalnya, lalu melemparnya tepat ke arah mukaku dengan sangat kasar. Ini surat pembatalan lamaran. Saya sudah pilihkan menantu yang lebih pantas. Anak rekan sejawat saya di kantor pusat. Katanya dengan nada penuh kemenangan. Dia bilang kalau mulai hari ini, namaku nggak boleh lagi disebut-sebut di depan keluarganya. Karena aku dianggap sebagai noda. Aku merasa harga diriku benar-benar diinjak sampai ke dasar bumi. Merasa jadi manusia paling hina di mata orang yang gila hormat ini. Beberapa tetangga yang biasanya ramah, sekarang malah menatapku dengan tatapan mencemooh, seolah-olah apa yang dibilang Bu Sarah itu benar adanya. Aku melihat Mas Andre ditarik paksa masuk ke dalam mobil, dan dia cuma bisa menoleh lewat kaca jendela dengan tatapan penuh rasa bersalah yang sudah nggak ada gunanya lagi. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot dan aku yang masih terduduk lemas di samping selokan yang berbau busuk. Rasanya dunia berhenti berputar, dan aku cuma pengen menghilang dari muka bumi ini sekarang juga. Aku meraba saku apronku, mencari HP-ku yang ternyata layarnya sudah retak, karena tadi sempat terbentur saat gerobak digulingkan. Di dalamnya ada puluhan cat dari supplier bahan baku yang menagih pembayaran untuk pembukaan cabang ruko baru, yang seharusnya diresmikan minggu depan. Mereka nggak tahu kalau saat ini, jangankan buat bayar tagihan, buat berdiri saja kakiku rasanya sudah nggak punya tulang lagi. Aku merasa gagal. Aku merasa semua impian yang aku susun susah payah runtuh dalam hitungan menit cuma karena ego seorang ibu. Aku mencoba mengambil sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan dari dalam selokan. Tapi bau lumpurnya benar-benar menyengat dan bikin mual. Tanganku luka, terkena pecahan kaca mangkuk. Tapi aku terus memunguti sendok-sendok yang berserakan dengan sisa-sisa tenaga yang aku punya. Beberapa pelanggan yang tadi melihat kejadian itu akhirnya mendekat. Tapi bukannya menolong, mereka malah sibuk memotret kondisiku yang mengenaskan buat dijadikan konten. Kasian ya, jualan seblak sih jadi digituin sama orang kaya. Bisikan mereka terdengar jelas di telingaku. Malam itu aku duduk sendirian di teras kontrakanku yang gelap, memandangi bekas tempat gerobakku yang sekarang cuma menyisakan noda kuah merah di aspal. Hatiku yang tadinya hancur perlahan-lahan mulai berubah jadi rasa dingin yang luar biasa. Sebuah tekad yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Bersumpah dalam hati kalau ini adalah terakhir kalinya ada orang yang bisa bikin aku menangis. Bu Sarah mungkin bisa menghancurkan gerobak kayuku. Tapi dia nggak akan pernah bisa menghancurkan kerajaan bisnis yang sedang aku bangun diam-diam.
3 bulan setelah kejadian menyakitkan di tepi selokan itu, aku mutusin buat menghilang total dari jangkauan Mas Andre dan ibunya. Aku pindah ke ruko baru yang lokasinya cukup jauh, fokus 1000% buat ngembangin sistem franchise sebelahku yang ternyata peminatnya membeludak. Siapa sangka, video viral saat gerobakku digulingkan malah bikin banyak investor jatuh hati sama ketegaranku dan kualitas rasanya. Aku nggak perlu lagi dorong gerobak. Sekarang aku duduk di kantor kecilku yang rapi, mengelola manajemen ratusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pagi itu, aku diundang oleh salah satu stasiun TV nasional untuk acara Pengusaha Muda Inspiratif. Karena kesuksesan omsetku yang tembus 50 juta sehari dari total seluruh cabang. Aku dandan rapi, pakai blazer formal, tapi tetap dengan sentuhan lokal. Wajahku glowing dan penuh percaya diri. Beda jauh sama tukang masak bau bawang yang dulu. Pas masuk ke studio, jantungku berdebar, tapi bukan karena takut, melainkan karena bangga. Bisa membuktikan kalau pedagang kaki lima juga bisa punya martabat. Aku ceritain semuanya, dari nol sampai momen dihina, tanpa menyebutkan nama, tapi dunia pasti tahu siapa pelakunya. Ternyata takdir itu memang lucu, karena di saat yang sama, Bu Sarah dan teman-teman kantornya lagi ada acara nonton bareng di lobi kantor dinas mereka. Aku bisa bayangkan muka beliau yang tadi pagi mungkin masih sibuk nyinyir, tiba-tiba melihat wajahku muncul di layar TV sebagai tamu kehormatan. Pembawa acara terus memuji pencapaianku, menyebutkan kalau aku adalah pemilik brand seblak juara yang cabangnya baru saja tembus angka 100. Aku sengaja tersenyum manis ke arah kamera, seolah-olah lagi menatap langsung ke mata tajam Bu Sarah yang dulu menghinaku. Gak butuh waktu lama. HP-ku yang dulu sepi, sekarang penuh dengan notifikasi WhatsApp yang masuk kayak air bah. Di antara ratusan cap selamat, ada satu nomor yang sangat aku kenal. Nomor Mas Andre yang selama ini aku blokir, dan sekarang pakai nomor baru. Dia kirim pesan panjang lebar, bilang kalau dia baru saja lihat aku di TV dan merasa sangat bangga sekaligus menyesal. Dia juga bilang kalau ibunya syok berat sampai harus duduk lemas di kursi kantornya setelah tahu siapa sosok pengusaha sukses yang selama ini diliput media. Tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor rumah yang sangat familiar. Dan pas aku angkat, terdengar suara Bu Sarah yang nadanya sudah nggak melengking lagi. Suaranya gemetar, jauh dari kesana angkuh yang dulu selalu dia pamerkan di depan mukaku sambil memakai seragam PNS-nya. Dia mencoba bicara baik-baik, bahkan memuji-mujiku dengan kata-kata manis yang rasanya sangat palsu di telingaku. Gadis, ibu gak nyangka kamu sehebat itu. Maafkan kehilafan ibu yang kemarin ya. Katanya dengan nada memelas yang bikin aku pengen ketawa miris. Dia mulai bahas soal hubungan keluarga dan bilang kalau pintu rumahnya selalu terbuka kalau aku mau mampir buat silaturahmi. Rasanya lucu banget. Dulu gerobakku dibuang ke selokan, sekarang aku malah diundang masuk ke rumahnya lewat pintu depan. Beliau bahkan sempat-sempatnya bilang kalau Mas Andre masih sangat mencintaiku dan belum bisa move on ke cewek PNS pilihannya itu. Aku cuma diam mendengarkan, membiarkan dia bicara santai puas, sambil memutar-mutar ballpoint di tanganku, menikmati setiap detik perubahan sikapnya. Beliau terus merayu, bilang kalau dia salah paham soal usahaku, dan mengira aku cuma pedagang kecil yang gak punya masa depan. Sekarang, setelah tahu omsetku dalam sehari bisa buat beli mobil dinasnya secara tunai, sikapnya berubah 180 derajat. Dia bahkan menawarkan diri buat bantuin urusan perizinan cabang-cabangku lewat koneksinya di kantor pemerintahan. Aku cuma tersenyum tipis di balik telepon. Merasa lucu melihat bagaimana uang dan status bisa mengubah prinsip seseorang dalam sekejap mata. Nggak berhenti di situ. Bu Sarah bahkan bilang mau datang ke ruko pusatku sore ini buat bawain kue-kue dan minta maaf secara langsung. Dia bilang ingin memperbaiki hubungan yang sempat retak. Padahal dia sendiri yang menghancurkannya sampai berkeping-keping. Aku tahu persis motifnya. Dia bukan menyesal karena sudah jahat padaku, tapi dia menyesal karena sudah membuang aset berharga seperti aku. Orang kayak dia nggak akan pernah berubah. Yang berubah cuma objek yang dia sembah, yaitu jabatan dan harta.
Aku tutup telepon itu dengan tenang, tanpa rasa marah lagi, karena dendamku sudah terbayar lunas dengan kesuksesan yang aku raih. Aku melihat ke arah cermin di ruanganku, melihat sosok wanita mandiri yang gak butuh validasi dari seragam atau jabatan orang lain. Aku sudah bukan lagi gadis yang lemah, yang bisa didorong-dorong dan dihina di depan umum tanpa perlawanan. Aku adalah bos dari diriku sendiri, dan keputusanku sekarang ada sepenuhnya di tanganku, bukan di tangan calon mertua yang gila hormat. Sore harinya, sekretarisku mengabarkan kalau ada seorang ibu-ibu berseragam PNS menunggu di lobi dengan membawa kotak kue besar. Aku tahu itu Bu Sarah. Dia benar-benar datang dengan wajah memelas demi bisa mendapatkan restuku kembali untuk anaknya. Aku menarik napas panjang, merapikan blazerku, dan bersiap untuk konfrontasi terakhir yang akan menentukan segalanya. Ini saatnya aku menunjukkan bahwa rasa hormat itu didapatkan dari karakter, bukan dari apa yang kita pakai atau seberapa tinggi pangkat kita di kantor. Aku melangkah pelan menuju lobi ruko pusatku, tempat di mana Bu Sarah sudah duduk gelisah sambil meremas kotak kue di pangkuannya. Begitu melihatku, beliau langsung berdiri dan berusaha memasang senyum paling manis yang pernah aku lihat. Tapi matanya nggak bisa bohong kalau dia lagi malu luar biasa. "Gadis, cantik banget kamu sekarang, Nak," katanya dengan suara yang dibuat-buat lembut. Sangat kontras dengan teriakan kasarnya 3 bulan lalu. Beliau menyodorkan kotak kue mahal itu, mencoba meraih tanganku buat bersalaman, seolah-olah kami adalah sahabat lama yang gak pernah ada masalah. Aku menolak halus salamannya dengan menangkupkan kedua tangan di depan dada, membuat wajahnya seketika berubah kaku dan canggung. Aku persilahkan beliau duduk di ruang tamu terbuka, biar semua stafku bisa melihat siapa orang yang dulu menghinaku habis-habisan. Bu Sarah mulai bicara panjang lebar, memuji keberhasilanku yang masuk TV dan bilang kalau dia selalu tahu aku anak yang ulet. Rasanya mual mendengar kebohongan itu keluar dari mulutnya. Padahal aku masih ingat jelas gimana rasanya kuah seblak panas mengenai kakiku gara-gara ulahnya. Nggak lama kemudian, Mas Andre muncul di belakang ibunya dengan wajah memelas, membawa sebuket bunga besar yang biasanya cuma ada di drama-drama. Dia berlutut di depanku, minta maaf atas semua pengecutnya dia yang nggak berani belain aku saat gerobakku dibuang ke selokan. Dia bilang dia sudah putus sama cewek PNS pilihan ibunya karena dia cuma mau nikah sama aku. Pengusaha hebat, katanya. Aku cuma menatap mereka berdua dengan tatapan datar. Gak ada lagi getaran cinta atau rasa sakit. Yang tersisa cuma rasa hambar yang sangat dalam. Bu Sarah bahkan sampai memohon-mohon, bilang kalau dia bakal siapkan pesta pernikahan paling mewah di gedung terbesar biar semua rekan kantornya tahu siapa menantunya. Beliau berkali-kali menyebut soal omset 50 juta dan betapa bangganya dia kalau punya menantu yang suksesnya bisa menyaingi pejabat. Disinilah aku sadar, beliau nggak pernah sayang sama aku. Dia cuma sayang sama angka-angka di rekeningku dan status baru yang aku punya. Dia pengen pamar ke grup arisannya kalau menantunya bukan lagi tukang seblak bau bawang, tapi CEO kuliner viral. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis sambil mengembalikan kotak kue dan bunga itu ke tangan mereka masing-masing dengan sopan. "Maaf Bu, Mas Andre, rasa kue ini mungkin manis, tapi nggak bisa menghapus rasa lumpur selokan yang dulu saya telan sendirian," kataku dengan suara tenang tapi tegas. Aku bilang kalau aku sudah memaafkan mereka sejak lama, karena aku nggak mau hidupku berat karena dendam. Tapi untuk kembali, itu hal yang mustahil. Aku sudah punya standar baru dalam hidup, dan standar itu nggak melibatkan orang-orang yang cuma menghargai seseorang berdasarkan harta. Wajah Bu Sarah langsung pucat pasi. Sementara Mas Andre cuma bisa tertunduk lesu, karena dia tahu dia sudah kehilangan kesempatan emasnya. Beliau mencoba bicara lagi, tapi aku langsung memotongnya dengan halus, sambil berdiri sebagai tanda kalau pertemuan ini sudah selesai. Aku bilang kalau sebentar lagi aku ada janji dengan calon tunanganku yang baru, seorang pria sederhana yang dulu membantuku mengangkat gerobak dari selokan.
Pria itu bukan PNS, dia cuma orang biasa yang punya hati luar biasa, yang mencintaiku saat aku masih bau bawang dan gak punya apa-apa. Saat mereka jalan keluar menuju tempat parkir, aku melihat Bu Sarah harus berjalan melewati barisan mobil operasional seblak juara yang berjejer rapi di halaman. Beliau tampak sangat kecil dan layu dengan seragam dinasnya yang dulu dia bangga-banggakan buat merendahkan orang lain. Beberapa karyawanku yang tahu ceritanya cuma melihat mereka dengan tatapan dingin, membuat Bu Sarah semakin mempercepat langkahnya karena malu. Inilah karma yang paling nyata, bukan dengan membalas jahat, tapi dengan menunjukkan bahwa aku bisa terbang jauh lebih tinggi tanpa mereka. Aku kembali ke ruang kerjaku, melihat foto gerobak lamaku yang sengaja aku bingkai sebagai pengingat akan perjuangan hidup yang pahit. Kesuksesan ini adalah hasil dari air mata dan keringat, bukan dari belas kasihan orang-orang yang gila hormat seperti calon mertuaku itu. Aku merasa sangat lega. Beban di dadaku selama berbulan-bulan ini akhirnya terangkat sepenuhnya dan digantikan dengan rasa syukur yang gak terkira. Hidup itu seperti bumbu seblak, harus diulek dan dipanaskan dulu, biar aromanya keluar dan rasanya jadi nikmat buat dinikmati. Sekarang, setiap kali aku mencium bau kencur dan bawang putih, aku nggak lagi merasa malu atau merasa rendah diri di depan siapapun. Bau itu adalah bau kesuksesan, bau perjuangan, dan bau kemandirian yang sudah membawaku sampai ke titik yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku belajar bahwa seragam dan jabatan itu cuma titipan yang bisa hilang kapan saja. Tapi karakter dan kegigihan adalah harta yang gak akan bisa dicuri. Aku bersyukur pernah ditolak, karena kalau gak ditolak, mungkin aku masih terjebak di lingkaran orang-orang yang cuma melihat sampul, tanpa membaca isi. Pesan moralnya simpel. Jangan pernah merendahkan pekerjaan orang lain cuma karena penampilannya gak sekeren seragammu sekarang. Roda itu berputar, dan Tuhan punya cara yang sangat kreatif buat membalikan keadaan dalam sekejap mata, bagi mereka yang mau berusaha. Buat kalian yang lagi berjuang dan dihina, jangan berhenti. Biarkan hinaan itu jadi bensin buat mesin kesuksesan kalian, sampai mereka terbatuk-batuk kena asapnya. Fokus saja pada tujuanmu, karena pada akhirnya, hasil yang bicara lebih keras daripada 1000 kata-kata hinaan mereka.